Selamat siang, nama saya Yukita Kurnia Pracita, NRP 52121000063. Saat ini saya akan membagi sebuah ilmu tentang perintah dasar-dasar Linux. Yang pertama adalah kita akan membuat atau menggunakan super user menggunakan terminal. Ini merupakan maksimalisasi dari terminal. Terminal itu sendiri bisa disamakan dengan CMD pada Windows. Untuk super user kita hanya perlu mengetikkan sudo spasi su lalu tekan enter. Ketika muncul seperti ini, itu artinya kita sudah menggunakan super user. Kemudian kita akan menambahkan user baru ke dalam Windows, ke dalam Ubuntu kita. Kita hanya perlu mengetikkan sudo spasi user add spasi nama user baru kita, misalkan nama panggilan saya. Seperti ini, kemudian enter. Ini artinya user Yuki telah tertambahkan. Kemudian kita coba lagi menggunakan NRP saya. Ketik sudo spasi user add spasi NRP. Selesai. Kemudian kita bisa menambahkan password kepada user-user yang baru saja kita buat. Ketik sudo spasi pass wd spasi user yang akan kita tambahkan password. Masukkan passwordnya, ketik ulang passwordnya, kemudian tekan enter. Successfully. Kemudian kita bisa mencobanya lagi untuk user NRP. Caranya sama, ketik sudo spasi pass wd spasi NRP kita sebagai nama usernya kita. Kemudian masukkan password yang kita inginkan. Jangan lupa retype, jangan sampai salah. Kemudian tekan enter. Successfully. Kemudian kita bisa login ke suatu user. Caranya spasi user yang kita inginkan. Kali ini kita akan menyeting ulang username kita. Bisa diganti menjadi user biasa atau user system. Untuk user system, perintahnya adalah sudo spasi usermod spasi main spasi root, kemudian nama user yang akan kita ganti menjadi user system. Untuk menggantinya menjadi user biasa, caranya sudo spasi usermod spasi main spasi
sudo spasi misalkan NRP kita sebagai nama user kita, tekan enter. Kemudian ini kita bisa login ke suatu user, ketikkan su spasi user yang akan kita masukkan, tekan enter. Kita bisa masukkan passwordnya dan selesai. Kemudian kita bisa membuat file .txt menggunakan terminal. Kita bisa juga menampilkan user yang sedang digunakan dengan cara memasukkan perintahnya, yaitu who am I, tekan enter, kemudian akan muncul user yang sedang digunakan seperti itu. Itu akan muncul nama usernya, yaitu Yukita. Kemudian kita bisa membuat sebuah file .txt menggunakan terminal, seperti halnya kita membuatnya menggunakan cmd. Caranya, ketikkan nano spasi nama file kita, misalkan sistem operasi 521.21.000.63. Jangan lupa ekstensinya yaitu .txt. Ini kita bisa masukkan kalimat atau kata-kata di dalam file tersebut. Misalkan kita akan masukkan sejarah Windows dalam file ini. Setelah selesai, kita bisa klik Ctrl O untuk menyimpan, kemudian tekan enter. Selesai. Untuk exit, ketik Ctrl X. Kemudian kita akan kembali ke terminal utama seperti ini, dan kita akan mencoba untuk membuat file selanjutnya, yaitu dengan nama praktikum 521.21.000.63. Jangan lupa .txt. Kemudian kita bisa memasukkan file di dalamnya, tulisan, kemudian Ctrl O untuk menyimpan,
jangan lupa Ctrl O. Dan Ctrl X untuk keluar. Kemudian kita akan mencari lokasi file tersebut, file yang kita buat tersebut dengan cara ketik find /home/username kita, yaitu yukita /mainname, kemudian nama file yang akan kita cari yaitu praktikum 521 dengan nama sistem operasi 521.21.00.63.txt. Kemudian jangan lupa menggunakan tanda petik untuk nama file yang akan kita cari. Kemudian kita bisa menampilkan kembali isi dari file yang telah kita buat. Caranya cat spasi nama file yang akan kita buka atau kita lihat isinya, yaitu sistem operasi 521.21.00.63.txt. Jangan sampai nama yang kita masukkan salah, karena terminal tidak akan bisa membaca file tersebut. Kemudian tekan enter. Nah, ini merupakan isi dari file sistem operasi 521.21.00.63.txt. akan keluar dan akan ditampilkan isinya pada terminal ini. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat direktori atau folder. Caranya dengan perintah mkdir spasi nama folder yang kita ingin buat, yaitu Yuki misalkan. Kemudian kita bisa memindahkan file yang tadi kita buat. Kita juga harus membuat folder dengan nama asisten kita. Kemudian memindahkan file, yaitu file sistem operasi 521.21.00.63 ke direktori yang sudah kita buat, yaitu Yuki. Caranya sudo spasi nv atau move, merupakan kepanjangan dari move, kemudian spasi nama file yang akan kita pindahkan, sistem operasi 521.21.00.63.txt, jangan lupa, spasi nama file yang akan kita tuju, yaitu Yuki. Tekan enter, masukkan password terlebih dahulu untuk username ini. Setelah seperti ini berarti sudah terpindahkan. Lalu kita akan mengcopy isi dari praktikum 521.21.00.63 ke file sistem operasi 521.21.00.63. Seperti ini.
Nah, kita bisa lihat ini adalah folder Yuki yang telah kita buat, dan ini folder dari nama asisten kita yang telah kita buat. Kemudian kita bisa mengubah nama direktori kita yang mulanya tadi namanya Yuki menjadi Praktikum Sisop. Caranya dengan mv spasi Yuki, atau itu adalah nama yang lama spasi nama yang baru, yaitu Praktikum Sisop. Kita lihat folder yang telah kita ubah namanya. Kemudian kita bisa mengcopy seluruh isi yang ada di folder Praktikum Sisop ke dalam folder Ilham Najib atau nama asisten kita. Caranya ketikkan cp spasi Praktikum Sisop spasi slash nama file atau folder yang kita tuju. Selesai. Nah, ini adalah praktikum nama folder Yuki yang tadi kita ubah namanya menjadi Praktikum Sisop. Kemudian ini adalah folder dari nama asisten kita yang juga ada file dari folder Yuki yang telah kita pindahkan. Kemudian kita bisa memindahkan direktori yang Praktikum Sisop ke dalam folder home. Caranya sudo spasi move spasi praktikum slash home. Kemudian kita juga bisa menghapus direktorinya. Caranya sudo spasi rm atau remove min r spasi praktikum sisop. Kemudian kita bisa menampilkan seluruh file yang ada dalam /usr. Caranya kita masuk dulu ke folder /usr, kemudian ketikkan ls atau list. Kemudian kita bisa menampilkan history dari terminal yang telah kita gunakan. Ini adalah contohnya. History apa saja, komen-komen apa saja yang telah kita gunakan. Kemudian kita bisa berpindah atau menelusuri direktori /dev, kemudian mendeteksi perangkat-perangkatnya. Caranya kita masuk dulu ke foldernya cd/dev, kemudian ketik ls atau list. Kemudian ini yang akan muncul dalam terminal seperti ini. Ini adalah perangkat-perangkat yang ada di /dev. Nah, sekarang kita bisa belajar bagaimana meng-unmount atau mounting sebuah USB ke dalam sistem operasi berbasis Linux Ubuntu 10.4. Caranya untuk unmount kita perlu mengetikkan sudo spasi fdisk spasi -l. Kemudian jika di enter akan muncul seperti ini. Untuk meng-unmount ketikkan umount spasi /dev spasi sdb1. sdb1 merupakan nama flash disk yang bisa dibaca oleh sistem ini
seperti itu. Kemudian tekan enter seperti ini. Kemudian kita juga bisa memounting sebuah USB. Sebelum kita memounting USB, kita perlu membuat folder terlebih dahulu untuk tempat mountingnya. Caranya mkdir spasi /home /username kita, yaitu yukita /mnt. mnt merupakan nama dari folder yang untuk mounting USB. Kemudian untuk mountingnya ketikkan sudo spasi mount spasi /dev spasi sdb1 spasi /home /yukita /mnt. Ini merupakan folder yang akan kita tuju untuk mountingnya, seperti itu. Selesai. Nah, kita bisa mencari root. Caranya kita masuk dulu ke folder cd/etc. Kemudian untuk mencari root kita masukkan sudo spasi grep spasi -r spasi root. Itu adalah nama file yang kita cari atau aplikasi atau apapun /etc. Nah, ini dia hasil dari pencarian kita. Tunggu sampai berhenti terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuka file menggunakan editor V dan editor nano. Caranya ketika nano spasi praktikum 521210063.txt. Ini merupakan file yang akan kita buka. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat ke dalam isinya. Kemudian kita bisa mengganti sebuah kata dengan kata lainnya, atau bisa disebut dengan replace. Caranya Ctrl \, kemudian kita masukkan kata yang ingin kita ganti, lalu masukkan kata dengan diganti dengan kata apa, kemudian ketik y atau a, y untuk satu persatu digantinya, a untuk semuanya. Setelah selesai, Ctrl O, jangan lupa untuk menyimpan, dan Ctrl X untuk keluar dan pada tampilan terminal utama. Kemudian kita juga bisa memberikan atribut agar hanya bisa memiliki hak akses untuk user, group maupun other, hanya bisa execution dan read saja tanpa akses write. Caranya chmod spasi 755 spasi praktikum 521210063.txt, jangan lupa. 755 merupakan binarinya, itu untuk aturan-aturannya. Untuk user, group, dan maupun other atau execution itu ada aturan tertentunya, seperti itu.
Kemudian kita bisa mengubah hak kepemilikan suatu file, misalkan file dengan ekstensi .jpg, sehingga hanya user dan grup tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Misalkan untuk user, perintahnya adalah chown main spasi main d spasi yukita adalah username kita spasi bintang.jpg. Kemudian untuk grup sama, perintahnya hanya saja chgrp atau grup, dari kepanjangan dari grup. Sisanya sama. Kita tidak bisa mengaksesnya karena dalam file atau dalam foldernya tidak ada file dengan ekstensi .jpg. Kita bisa memasukkannya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengganti IP address kita melalui terminal. Ketikkan terlebih dahulu sudo spasi nano spasi /etc/network/interfaces. Tekan enter. Jangan lupa masukkan password terlebih dahulu untuk user kita. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan alamatnya, kita ketikkan di bawahnya address IP-nya 192.168.10.3 digit di belakang NRP yaitu 063. Kemudian network disesuaikan saja, yaitu 192.168.10.0. Untuk netmask kita juga sesuaikan saja, yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk broadcastnya kita juga sesuaikan saja, yaitu 192.168.10.255. Kemudian untuk gateway-nya yaitu 10.10.1.063, yaitu 3 digit di belakang, yaitu adalah NRP kita, NRP saya. Klik Y untuk save, yes. Kemudian kita keluar. Untuk mengeceknya kita akan menggunakan command nano spasi /etc/init.d/network spasi restart. Kita bisa mengecek apakah IP address yang sudah kita setting sebelumnya sudah bisa dijalankan. Kita perlu merestart ulangnya. Setelah masuk seperti ini, nah itu berarti sudah terestart dan IP address kita sudah dijalankan, seperti itu. Kemudian kita bisa menampilkan info sistem komputer kita. Caranya uname spasi main A, dan ini adalah info sistem komputer kita. Kemudian kita juga bisa menampilkan seluruh package yang sudah terinstall. Caranya dpkg spasi main get main selections, tekan enter dan akan muncul semua package yang telah terinstall seperti ini. Kemudian kita juga bisa menampilkan daftar program-program yang sedang berjalan. Ketik top. Nah, ini adalah program-program yang sedang berjalan saat ini.
kita juga bisa menampilkan tanggal di mana terminal ini diakses. Dengan ketik date akan muncul hari, tanggal, jam, tahun juga. Nah, kemudian kita juga bisa membersihkan layar terminalnya dengan command clear. Selain itu, kita juga bisa merestart dan shutdown menggunakan terminal seperti halnya kita menggunakan CMD. Untuk restart, kita menggunakan command sudo spasi reboot, tekan enter, masukkan password. Nah, Ubuntu akan terinstall dengan sendirinya. Ubuntu restart ulang seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita juga bisa men-shutdown melalui terminal. Kita buka terlebih dahulu terminalnya, kemudian ketikkan sudo spasi shutdown spasi min h dari hour spasi now. Ini artinya setelah kita mengenternya dan memasukkan password, Ubuntu akan tershutdown dengan sendirinya seperti ini. Ini adalah akhir dari part 1. Terima kasih. Kembali lagi, ini adalah part 2 yang akan membahas instalasi pada Linux dan Ubuntu khususnya. Sebelumnya kita akan belajar mengenai Synaptic Package Manager. Pada Ubuntu 10.4 ini, Synaptic Package Manager telah terinstall, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Dimana kita bisa mencarinya? Synaptic Package Manager bisa kita temukan di sistem, Administrations, kemudian Synaptic Package Manager, kita klik. Nah, kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kita tunggu. Kemudian jika kita ingin menginstal suatu aplikasi, kita pilih dulu aplikasi yang tersedia yang belum terinstall di folder not install. Kita pilih not install terlebih dahulu, kemudian pilih salah satu yang ingin kita install. Misalkan 3D Chess, kita mark di sebelah kiri di kotak, kita klik mark for installation, klik mark.
kemudian apply, ada di atas, kemudian apply lagi. Nah, setelah itu kita tunggu karena sistem sedang mendownload dari aplikasi 3D Chess seperti itu. Applying changes, ini installing softwarenya. Setelah selesai seperti ini, kemudian klik close, kita tunggu beberapa saat lagi dan selesai. Berarti 3D Chess telah successfully installed, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba bagaimana menjalankan atau membuka sebuah aplikasi atau program melalui terminal. Kita buka terminal terlebih dahulu, kemudian ketikkan nama program yang akan kita buka, misalkan Firefox. Klik enter, kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, seperti ini. Berhasil bukan? Jadi kita tidak perlu mengeklik langsung pada Firefox, kita bisa membukanya atau menjalankannya melalui terminal. Setelah selesai, kita akan mencoba ketika tadi kita sudah menginstal, kita akan mencoba untuk menguninstall melalui Synaptic Package Manager. Untuk itu kita pilih yang dalam folder install, itu artinya package-package atau program-program yang telah terinstall. Kita pilih salah satu, kita mark for removal, kita klik, kemudian apply lagi, kita tunggu beberapa saat. Removal berarti kita memindahkannya atau menghapusnya atau menguninstallnya. Nah, change apply berarti kita telah berhasil. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan konsol melalui terminal. Kita buka terlebih dahulu terminalnya. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menggunakan konsol, jangan lupa untuk masuk sebagai root terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka kita tidak bisa menggunakan konsol. Kemudian masukkan komennya, yaitu sudo spasi nano spasi /etc/apt/sources.list. Ini untuk mengatur repository ke server mirror. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini adalah konsol yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa belajar menginstal aplikasi melalui terminal. Sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu file-file yang atau program-program atau aplikasi-aplikasi yang ingin kita install. Untuk OS Linux kita perlu
mendownloadnya dalam ekstensi .deb atau Debian, kemudian meletakkannya dalam satu folder. Misalkan folder ini namanya app. Kita juga bisa menginstal .exe seperti xampp ini. Setelah dijadikan dalam satu folder, kita bisa menginstalnya melalui terminal. Caranya, kita masuk terlebih dahulu ke folder yang isinya aplikasi-aplikasi yang siap diinstal tadi, yaitu cd /home /yukita/app/enter. Setelah itu kita masukkan perintahnya, yaitu dpkg spasi -i spasi bintang.deb. Ini artinya semua dengan ekstensi Nah, ini karena kita belum menggunakan super user, maka requested operation tidak bisa dijalankan. Kita harus masuk terlebih dahulu sebagai super user, ketika sudo spasi su, enter. Setelah selesai, kita masukkan lagi komen yang tadi, dpkg spasi -i spasi bintang.deb. Ini untuk semua file dengan ekstensi Debian akan terinstall. Kita tunggu. Kita ini sedang menginstal Chromium, Chromium dan SuperTux. Kemudian setelah selesai, kita bisa menginstal xampp for Linux. Kita tidak bisa menggabungkannya dengan yang tadi karena xampp-nya dalam bentuk atau ekstensi .exe. Ini juga memerlukan super user terlebih dahulu. Kemudian masukkan perintahnya, dpkg spasi -i spasi bintang.exe. Nah, setelah selesai, kemudian kita akan belajar bagaimana menginstal Wine. Wine merupakan aplikasi di mana kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau program-program yang ada di Windows dengan berbasis OS Linux. Maka dari itu, Wine ini sangat berguna untuk kita. Bagaimana cara menginstalnya? Kita masuk terlebih dahulu sebagai root, sudo spasi su, kemudian masukkan komennya, yaitu add -apt-repository spasi ppa -2 ubuntu -wine/ppa, kemudian enter. Nah, setelah selesai seperti ini, kita harus mengupdate-nya terlebih dahulu. Caranya, apt-get spasi update.
Nah, kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu karena sistem sedang mengupdate. Setelah selesai pengupdateannya, kita bisa menginstal Wine dengan komen apt -get spasi install spasi Wine dan tipenya, atau setelah selesai seperti ini. Nah, mudah bukan penginstalasi aplikasi pada Linux? Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang sering muncul ketika kita menggunakan OS berbasis Linux. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang YAS. YAS merupakan singkatan dari Yet Another Setup Tools. YAS adalah sebuah alat untuk mengelola dan memelihara instalasi SUSE Linux. Hal ini memungkinkan administrator untuk menginstal software, mengkonfigurasi hardware, mengatur jaringan dan server, dan lain-lainnya. YAS tersebut ini mengandung GUI dan Encures. YAS ini sangat berguna untuk non-GUI installation karena dia mengandung GUI untuk administrasi sistem melalui koneksi internet yang lambat, dan ketika kita tidak bisa melakukan booting ke graphical X server tetapi masih membutuhkan user interface untuk package manager. Contohnya adalah pengguna pemula Linux yang mencoba untuk mendowngrade paket Xorg untuk memperbaiki instalasi grafis. Kemudian yang kedua adalah tar.gz. Tar merupakan kependekan dari tab archive. Mungkin kita lebih sering mendengar arsip dalam ekstensi .exe atau .zip atau .rar. Namun pada Linux kita lebih mengenal .gz. Tar.gz itu adalah salah satu format file dan nama sebuah program itu sendiri. Tar archive terdiri dari serangkaian file objek, setiap objeknya termasuk data file dan dilalui oleh 512 byte header record. File data yang ditulis tidak berubah kecuali panjangnya akan dibulatkan ke kelipatan 512 byte dan ruang ekstranya akan diisi dengan 0 byte. Format tar terus digunakan secara luas di baik Linux maupun Windows karena bagian dari proyek GNU dan merupakan bagian dari setiap distribusi GNU atau Linux. Seperti itu.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang tar.bz2. Ini adalah saudaranya dari tar.gz. Kenapa? Apa bedanya? Untuk mencapai kompresi sebuah arsip, berbagai program kompresi banyak tersedia seperti gzip, gzip2, exec, azip, azma, atau kompres yang mengkompresi seluruh arsip tar. Biasanya khusus untuk nama file, biasanya bentuk kompresi arsip menerima file dengan menambahkan akhiran kompresor yang berformat khusus untuk nama file arsip tersebut. Nah, jadi tar.bz2 itu adalah eksistensi dari program itu sendiri. Saya akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah make. Make merupakan salah satu utilitas yang ada hampir di semua Unix system. Untuk membuatnya bekerja, kita memerlukan file dengan nama make file maksud saya, di folder yang sama dengan make tersebut. Sebagaimana kita lihat, script configure digunakan untuk membuat file dengan nama makefile untuk digunakan dengan make utilitas. Make akan menggunakan arahan-arahan yang ada di makefile untuk melanjutkan proses instalasi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah deb. Mungkin kita biasa mengenal program-program atau instalasi software-software dengan ekstensi deb atau yang merupakan kepanjangan dari Debian pada Linux. Debian itu sendiri merupakan sebuah package standar Unix yang mencakup dua arsip tar yang kompresi dengan gzip, gzip2, azma, atau exec. Satu arsipnya memegang kendali informasi dan arsip yang lainnya berisi data program. Kemudian yang terakhir yaitu RPM. RPM di sini bukan radian per menit, tapi the RPM Package Manager merupakan sebuah baris-baris perintah yang bersifat kuat, mampu menginstal, menghapus, memverifikasi, query, dan mengupdate software packages. Masing-masing software package terdiri dari sebuah arsip file bersama dengan informasi mengenai paket seperti versi-versinya, deskripsinya, dan lain-lain. Itu adalah istilah-istilah yang patut diketahui ketika kita menggunakan OS Linux. Semoga bermanfaat. Terima kasih.